Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah memanggil kami menjadi murid-murid Yesus Kristus Putramu. Mampukanlah kami melaksanakan tugas perutusannya dengan setia, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Pada suatu hari, Saul mengambil 3.000 orang pilihan dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Maka sampailah Saul ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua, dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian dalam gua itu. Lalu berkatalah orang-orang itu kepada Daud, "Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena telah memotong punca jubah Saul. Lalu ia berkata kepada orang-orangnya, "Dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Dijauhkanlah aku dari menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dengan perkataan itu Daud mencegah orang-orangnya. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul bangun meninggalkan gua, hendak melanjutkan perjalanannya. Maka bangunlah Daud. Ia keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, maka Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu berkatalah ia kepada Saul, "Mengapa engkau percaya akan perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu'? Ketahuilah, pada hari ini Tuhanku sendiri melihat bahwa hari ini Allah menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah ini, Bapakku, lihatlah punca jubahmu ada dalam tanganku. Dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatkah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih dari kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau, seperti peribahasa orang tua-tua mengatakan, 'Dari orang fasiklah timbul kefasikan.' Sungguh tanganku tidak akan memukul engkau. Terhadap siapakah Raja Israel keluar berperang? Siapakah yang kau kejar? Anjing mati, seekor kutu saja. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan perkara kita. Kiranya Dia memperhatikan dan memperjuangkan perkaraku. Kiranya Ia memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu." Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu, berkatalah Saul,
Suara muka itu, ya anakku Daud. Sesudah itu, dengan suara nyaring menangislah Saul. Katanya kepada Daud, engkau lebih besar daripada aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku, walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Apabila seorang menangkap musuh, masakan dilepaskannya dia pergi dengan selamat? Tuhan kiranya membalaskan dengan kebaikan apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Dari ini semua sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja, dan jabatan Raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Di bawah sayapmu aku akan bernaung sampai berlalulah malapetaka ini. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang mengerjakan segalanya bagiku. Kiranya Ia mengirim utusan dari surga dan menyelamatkan daku, mencegah orang-orang yang menganiaya aku. Semoga Allah mengirimkan kasih setia dan kebenarannya. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Bangkitlah mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu meliputi seluruh bumi. Sebab kasih setiamu menjulang setinggi langit, dan kebenaran-Mu setinggi awan gemauan. Kasihanilah aku ya Allah, kasihanilah aku. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Dalam diri Kristus, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya diberi nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah sabda Tuhan.
Para saudara, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dari bacaan kitab Samuel dan juga Injil hari ini, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa orang yang diurapi memiliki suatu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Oleh sebab itu sangat pantas kalau kita selalu mohon doa, berkat dan juga seluruh nasihat yang baik. Sebagaimana ketika Saul masuk dalam pencobaan, dalam dosa yang disebut dosa iri, dengki, dan juga kesombongan, disitulah ia jatuh. Tetapi ia diingatkan baik oleh Samuel dan juga oleh Yonatan anaknya sendiri bahwa orang-orang terdekat kita seringkali datang untuk memberikan juga masukan, ide atau juga kritik yang tentu membangun untuk kehidupan setiap orang yang juga mengalami masalah atau suatu kepahitan hidup. Maka mendengarkan orang lain menjadi salah satu cara kita juga untuk mendengarkan suara Tuhan. Sebagaimana Yesus berdoa dan mohon petunjuk dari Allah Bapa untuk menetapkan ke-12 muridnya, Yesus perlu waktu khusus untuk sungguh-sungguh berdoa dan sungguh-sungguh untuk memiliki kemantapan untuk memberikan kepercayaan. Semoga kepercayaan yang Tuhan berikan melalui baptisan yang kita terima, kita gunakan dengan baik, yaitu perlakukanlah orang lain sebagaimana kita perlakukan dengan baik, sebagaimana juga kita mengasihi hidup kita masing-masing, sehingga apapun yang terjadi, kedamaian dan juga sukacita atau saling rasa percaya dan memiliki adalah bagian terpenting dan juga sangat mendasar kita sebagai gereja yang bersatu untuk selalu mewartakan kabar gembira. Tuhan berkati kita semuanya.